Halo semuanya, dalam video ini aku akan membahas tentang perbandingan semiotika Christian Metz dengan teori semiotika lainnya dalam konteks analisis film. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dan tanda dalam sebuah studi film. Semiotika membantu kita memahami bagaimana gambar, suara, dan editing membentuk sebuah narasi dalam sebuah film. Christian Metz adalah salah satu tokoh penting dalam teori film. Ia mengembangkan pendekatan semiotika struktural yang menganggap film adalah sistem tanda, mirip dengan bahasa. Namun, ada teori lain seperti pendekatan Roland, Peirce, atau Saussure yang memiliki perbedaan perspektif dalam memahami film. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana teori Metz dibandingkan dengan pendekatan semiotika lainnya, serta bagaimana masing-masing teori dapat digunakan dalam analisis film. Sebelum masuk ke perbandingan, kita harus memahami dulu bagaimana Christian Metz melihat film sebagai sistem tanda. Dalam perbandingan Metz, film adalah seperti bahasa, tetapi dengan struktural yang berbeda dari bahasa lisan atau tulisan. Bahasa menggunakan kata dan tata bahasa, sedangkan dalam film menggunakan gambar, suara, dan editing sebagai sebuah tanda. Metz membagi film menjadi berkode-kode, visual dan naratif. Misalnya, sudut kamera, pencahayaan, dan ekspresi aktor semuanya berfungsi sebagai tanda yang menyampaikan makna kepada penonton. Namun, berbeda dengan bahasa yang memiliki aturan gramatikal yang jelas, film lebih bersifat ikonik, artinya tanda-tanda langsung menyerupai apa yang mereka wakili. Inilah yang membedakan semiotika film dengan semiotika bahasa. Kalau dalam bahasa, kita punya aturan tata bahasa yang baku. Dalam film, kita ada aturan seketat itu. Maknanya lebih bergantung pada interpretasi visual dan pengalaman penonton. Setelah memahami konsep dasar dari Metz, sekarang kita bisa mulai membandingkan dengan teori semiotika lainnya, seperti teori semiotika Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. De Saussure melihat tanda sebagai kombinasi antara penanda dan pertanda. Misalnya, kalau kita melihat gambar mawar warna merah, penandanya adalah bentuk dan warnanya, sedangkan pertandanya adalah makna yang kita asosiasikan seperti cinta atau romantisme. Berbeda dengan Saussure, Charles Sanders Peirce membagi tanda menjadi ikon, indeks, dan simbol. Misalnya, dalam film, ikon gambar wajah sedih yang langsung menunjukkan kesedihan. Yang kedua, ada indeks, asap yang menunjukkan adanya api. Yang ketiga, yang ketiga, simbol warna merah yang bisa bermakna bahaya atau cinta, tergantung konteksnya. Tadi kita sudah melihat bagaimana Saussure dan Peirce melihat tanda. Sekarang kita fokus pada bagaimana Christian Metz menerapkan konsep sintakmatik dan paradigmatik dalam film. Secara sederhana, hubungan sintakmatik adalah bagaimana elemen-elemen dalam film tersusun dalam urutan linear, seperti struktur sebuah kalimat. Misalnya, dalam sebuah film, pengambilan gambar karakter yang sedang melihat sesuatu, lalu dilanjutkan dengan gambar objek yang dilihatnya, itu membentuk sebuah makna karena urutannya. Sementara itu, hubungan paradigmatik adalah bagaimana elemen dalam film bisa digantikan dengan elemen lain yang memiliki makna yang berbeda. Contohnya, bayangkan sebuah adegan karakter yang sedang berpikir. Jika sutradara memilih musik yang melankolis, maka adegan itu akan terasa sedih. Tapi jika diganti dengan musik yang menegangkan, maka maknanya berubah menjadi penuh ketegangan. Jadi, Metz tidak hanya melihat film sebagai kumpulan gambar yang bergerak, tetapi sebagai sistem bahasa visual yang bekerja dalam struktur sintakmatik dan paradigmatik seperti bahasa manusia. Christian Metz bukan hanya satu-satunya yang berpikir menganalisis film dengan semiotika. Ada juga Roland Barthes dan Umberto Eco yang punya cara pandang berbeda dalam melihat tanda dan makna dalam film. Misalnya Roland Barthes memperkenalkan konsep denotasi dan konotasi yang bagaimana sebuah gambar atau adegan film bisa punya makna literal, tapi juga punya makna yang lebih dalam tergantung konteks budaya. Sementara itu Umberto Eco lebih tertarik pada bagaimana film bisa dianggap sebagai sistem komunikasi terbuka di mana
makna bisa ditafsirkan berbeda oleh setiap penonton. Ini mirip dengan konsep interpretasi aktif dalam media modern. Kalau kita bandingkan, Mes melihat film sebagai bahasa visual yang punya struktur seperti tata bahasa. Kalau Bartes lebih menyoroti makna dalam budaya dan ideologi, sedangkan Eko menganggap film sebagai teks terbuka yang bisa ditafsirkan beragam oleh penonton. Perbedaan inilah yang membuat semiotika film menjadi bidang yang luas dan terus berkembang hingga sekarang. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam perbedaan utama antara Christian Metz dan pendekatan semiotika lainnya dalam analisis film. Metz menekankan bahwa film adalah sistem tanda yang mirip dengan bahasa, tetapi bukan bahasa dalam artian yang sama seperti bahasa verbal. Ia memperkenalkan konsep kode sinematik yang terdiri dari elemen-elemen visual seperti pencahayaan, sudut kamera, dan penyuntingan yang membentuk makna dalam film. Ia memperkenalkan kode sinematik yang terdiri dari elemen-elemen visual seperti pencahayaan, sudut kamera, penyuntingan yang membentuk makna dalam film. Sementara itu, Roland Barthes lebih menekankan pada bagaimana tanda dalam film memiliki makna denotatif dan konotatif. Misalnya, sebuah adegan matahari terbenam yang dapat berarti akhir dari sebuah hari secara harfiah atau denotasi, tetapi juga bisa melambangkan akhir dari sebuah perjalanan atau harapan. Sedangkan Umberto Eco memperkenalkan konsep film sebagai teks terbuka, di mana maknanya dapat bergantung pada interpretasi penonton. Seperti film bukan hanya memiliki suatu makna, tetapi yang ditentukan oleh pembuatnya, tapi bisa ditafsirkan berbeda oleh setiap orang. Kembali ke Christian Metz, ia membagi kode sinematik dalam dua kategori utama, kode sinematik primer dan kode sinematik sekunder. Kode sinematik primer merujuk pada elemen-elemen dasar yang sudah dimiliki oleh film, seperti gerakan kamera, pencahayaan, editing, dan framing. Misalnya, teknik close-up yang sering digunakan untuk menunjukkan ekspresi wajah karakter agar penonton lebih memahami emosi yang sedang dirasakan. Sedangkan kode sinematik sekunder lebih berkaitan dengan konvensi naratif yang berkembang dari budaya dan kebiasaan penonton. Sedangkan kode sinematik sekunder lebih berkaitan dengan konvensi naratif yang berkembang dari budaya dan kebiasaan penonton. Contohnya, dalam film-film Hollywood, kita sering melihat alur 3 babak yang terdiri dari pengenalan, konflik, dan resolusi. Ini adalah bagian dari kode yang dipahami secara luas oleh audiens. Dibandingkan dengan Barthes dan Eco, pendekatan Metz lebih terstruktur dan mencoba membuat sistem yang lebih ilmiah dalam memahami film sebagai bahasa tanda. Setelah memahami bagaimana Christian Metz menggunakan semiotika untuk membaca film sebagai bahasa, kita bisa membandingkan dengan pendekatan semiotika lainnya, misalnya Roland Barthes yang lebih menitik beratkan pada makna konotatif dan mitologi dalam film, serta Umberto Eco yang melihat film sebagai sistem tanda yang bisa dimanipulasi oleh pembuatnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Christian Metz menawarkan pendekatan struktural terhadap film, sedangkan Barthes dan Eco lebih menekankan pada interpretasi makna dan bagaimana penonton berinteraksi dengan tanda-tanda dalam film. Dari perbandingan teori Christian Metz, Roland Barthes, dan Umberto Eco, kita dapat memahami semiotika bukan hanya soal bahasa gambar, tetapi juga bagaimana makna dikonstruksi dan ditafsirkan oleh audiens. Metz melihat film sebagai sistem tanda dengan struktur yang mirip dengan bahasa. Barthes menyoroti bagaimana makna bisa bersifat denotatif dan konotatif, sementara Eco menekankan keterbukaan interpretasi dalam teks film. Dengan memahami pendekatan ini, kita dapat menganalisis film lebih dalam, melihat bagaimana elemen visual dan naratif bekerja, membentuk makna, serta memahami bagaimana film dapat memiliki interpretasi yang berbeda tergantung pada penontonnya. Jadi, saat menonton film, coba perhatikan bagaimana tanda-tanda visual bekerja, apakah ada pesan tersembunyi, bagaimana sutradara menyampaikan pesannya. Semiotika film membuka mata kita untuk melihat lebih sekedar dari hiburan. Terima kasih teman-teman semuanya udah nonton pembahasan ini sampai habis. Semoga apa yang aku katakan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.